Di beberapa kawasan musim hujan telah tiba, namun di Pulau Madura panas terik masih ada. Dan itu pertanda kerja keras membuat garam masih berlangsung. Seiring peluang dari alam untuk mengubah air laut menjadi garam, seiring itu pula terdengar getir pedih para petani garam di Pulau Garam, Madura. Fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun, waktu berganti waktu. Harapan atas perbaikan nasib selalu digantungkan, seperti halnya tahun ini. Kalau tak kerja di sana Pak tidak cukup Pak. Terus Terus ke Kita ke anu nih kabu, terus ke asal raja nih kabu, kan ke anja nih kabu. berapa rajana? Engki binor nih kakak ulan diutang petok saya, kerkin kau pang nih kabu. Kita asal kita nih punya kakin aset kan Bu. Oh gitu ki. Ki, Berapa lama Bona kau udah petong tahun pun negeri ke anja. di sini? Ki, Ya beda kira-kira 6 bulan Bu. 6 bulan boleh ke Anton nih kabu, mulai di bulan lain mak. Kita asal Bu. Oh, Kita asal bu. Asal. Ki, Terus, dah iya mon untuk kehidupan sehari-hari nek apa? Oke. Iya, Bu. Beremah. kenapa bu? Nah untuk belanjana. Belanja, engki nih kakak ulah bu sabulan telok kale, ipareng inceman, bun bapak upang kenika bun cena kau ulah. Bu Yono, 10 hari telur ratus. 10 hari telur ratus bu. Terus, Iki bulan cina kau lah, kadang korang-korang incem kapel tangke ni ka teruk ni kabu. Terana kau lah menyakau lah petong ibu, seare petong ibu. Tak nyokop. Tak nyokopi ki bu, tak nyokok. ki, Menubung telur ratus nih tak cukup Bu. Engki. ki. Ada iya Pak Bonan. Oh sana ada iya. Mon neka kayak panas ki. Ada iya mon musim hujan. Kini ka mun anu Pak, mun ke mun asal ke rezeki na Kira kita nak kau lah bu, engki mentah asal engki palang kau lah bu. Terus, Ke mang kita asal ke. ki. Oh tahu. Utang itaki ki, ni, ataki bu. Bersama anak istri pekerja asal Sumeneb ini adalah bagian potret kehidupan masyarakat Madura yang terus berupaya untuk mengais nafkah di saat terik panas berlangsung. Mengadu nasib ke desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, semata berharap bisa menyambung hidup dari waktu ke waktu yang ia jalani dalam keterbatasan dan keberdayaan yang terbatas. Persoalan garam di Madura itu dari rumah Bu. Soal dalam garam sekarang sangat memprihatinkan karena harga garam sangat anjlok sekali. Rata-rata harga Rata-rata harga 360 di gudang. di gudang. Tapi Jadi itu di gudang. ke petani. Tapi ke petani itu sekitar 300 nyampenya. Ada yang 280 ke petani. paling mahal Paling mahal ya ke petani antara 320 nyampenya. Itu 300. petani kan bukan langsung ke gudang ngirimnya. Ada pakelar, ada pakelar. Oh, dari petani ke Pakelar dulu, pakelar, ya, makelar. baru kemudian ke Ke gudang. gudang. Ada makelar, bukan gudang langsung interaksi dengan petani, bukan. Kalau Petani memutus lewat mata rantai pakelar langsung ke gudang misalnya petani. Itu perlu suatu Pak. Perlu suatu sistem dari pemerintah untuk menangani itu, Bisa fasilitasi karena memfasilitasi. sekarang yang bisa masuk gudang yang punya nama di gudang itu. Jadi kalau walaupun petani nggak punya nama di gudang, Nggak bisa masuk nggak langsung. bisa masuk. Artinya pakelar itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Nggak ada, Pak. Nggak ada Tidak ada SK dari dinas ini, tidak ada ini, tidak ada. Nggak ada. Pengusaha lokal yang membeli garamnya petani, terus kemudian oleh pengusaha itu disetor ke Gudang. gudang. Dari pakelar ke gudang sampai berapa Pak? Ya itu Pak. Misalnya di gudang harganya 360, paling nyampe ke petani itu sekitar 250 itu 250 per kilo, per ton, Per ton. bukan per kilo, per ton. 250.000 Itu Per nyampenya ton. ke petani itu. Itu udah Kan di sana sudah dipotong Pak, potong pekerja, transportasi sama karung.
Terus dari 250.000 per ton itu bisa enggak untuk kehidupan, mencukupi cukup, Pak. kehidupan, terus pendidikan anak, kesehatan? Tidak cukup, Pak. Makanya ini kalau petani ini banyak drop out anak-anak yang sekolah. Sebab 250 itu bukan punya petani, Pak. Bukan punya petani, masih dibagi lagi. Dibagi 3. Dengan Yang punya lahan. Dengan punya lahan. Yang punya lahan dibagi 3. Misalnya 1 juta, yang saya 300, Pak. 300.000. 300.000. Yang sisanya itu udah punya. Jadi intinya begini, tanah. jadi hasil penjualan 250 itu bagi 3. Jadi satunya bagian untuk petani, Duanya untuk yang 2 yang bagian punya untuk lahan. pemilik lahan. 2 kali pemilih lahan dapatnya. Iya, 2 kali pemilik lahan. bagi 3. Berarti kalau misalnya 1 hektar bisa dapat berapa ton, Pak? 1 hektar sekitar 5 ton. Satu petak, Pak. Satu petak Ada 5 ton kalau 10 hari pungut. setiap 10 hari. Ya, setiap 10 hari. Dalam setiap bulan, kalau dalam musim panas begini, Pak? Panas seperti ini, Pak. Kalau tiap bulan 10 hari sekitar 10 ton, 15 ton. Pemerintah itu 750 harga garam dari pemerintah. Tapi kenyataannya orang-orang gudang belinya cuma 360. Ini buktinya, Pak. 360 nih. Ini harga 360. Harga kotor ini, Harga gudang ini, Pak. harga gudang. Belum dipotong transportasi sama koli, sama biaya. Oh, jualnya ke ke mana? Ke gudang, Pak. Ke gudang tani garam. Tingkat kesejahteraannya gimana, Pak? Kalau petani garam tingkat kesejahteraannya kurang, Pak. Sebab harga, Pak. Kalau bantuan pemerintah lewat Gugar, alhamdulillah saya sudah mencicipi. Saya berterima kasih pada pemerintah atas bantuannya yang bernama Gugar. Tapi ada ketimpangan, Pak, masalah harga. Harga itu masih minim, Pak. Petani menderita, Pak, masalah harga. Sebab harga pemerintah, program pemerintah 750, ternyata 360, Pak, separuh Per kilo, per ton. per ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Saat ini saya berada di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura. Dan seperti yang Anda saksikan, di sekitar saya adalah ladang garam yang ada di sini dengan potensi 60% produksi garam nasional dihasilkan di Pulau Madura. Tetapi ada beberapa masalah yang perlu mendapat catatan dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah serta anggota dewan. Kebetulan hari ini ada anggota dewan yang berkunjung ke sini untuk berdialog dengan para petani garam yang ada di Padelegan sini. Nah, apa yang akan dibicarakan tetap bersama saya di Dua Arah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Imam Sunardi. Selamat pagi. Terima kasih. Dari mana? Dari TVRI, Pak. Oke. Sedang santai rupanya. Ya. Mau paripurna. Oh, mau paripurna, Pak ya? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya? Boleh. Tentang ini Pak, masalah garam yang ada di Pulau Madura ya kan. Beberapa waktu yang lalu sudah banyak masyarakat Madura dan petani garam dari Madura yang datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Kemudian berharap ada mediasi, khususnya masalah sengketa lahan yang ada di sana. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan dari hal tersebut, Pak? Baik. Saya sudah mewakilkan kepada Komisi A untuk ke Jakarta gandeng DPR RI untuk bisa bekerja sama pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN. Garam kan di bawah pemerintah, di bawah BUMN kan. Dengan DPR RI bicara sama Menteri BUMN, tapi juga belum berhasil. Akan saya coba lagi. Kalau perlu saya ikut serta. Mereka itu sebetulnya tidak kepingin menguasai lahan itu, walaupun mereka sudah mengerjakan itu lama. Mereka hanya ingin bekerja kemudian mengerjakan lahan itu yang belum efektif dikerjakan. Menurut saya itu bagus, dan saya sudah bicara sama gubernur, bagus itu. Jadi membawa rakyat supaya lebih intensif bekerja, jangan sampai mereka sudah biasa mengerjakanku kemudian jadi pengangguran. Dengan
direncanakan yang akan disampaikan ke Menteri BUMN, target seperti apa yang ingin dicapai? Targetnya seperti apa yang sudah disetujui gubernur. Saya sudah melihat datanya disetujui oleh gubernur supaya petani garam juga, para petani garam, rakyat dari situ bisa mengoperasikan, memaksimalkan lahan tersebut untuk produksi garam rakyat. Jadi menurut saya sepanjang mereka tidak ingin memiliki, karena itu kalau ingin memiliki rentetannya adalah sertifikat. Kalau sampai sertifikat saya kira agak panjang waktunya. Tapi kalau sampai mengoperasikan aja menurut saya nggak ada masalah. Dan itu urusannya sama Pak Dahlan Iskan aja itu. Sering terjadi kebocoran ketika musim kemarau tapi impor tetap dilakukan. Ya. Nah, hal ini tentu akan sangat merugikan petani garam, Pak. Nah, bagaimana Pak melihat hal ini? Garam itu saya tahu banyak. Sebelum saya di sini, saya di pelabuhan. Pekerjaan saya urusan garam banyak juga, terutama garam dari Australia. Saya waktu itu juga heran, kok banyak sekali impor. Ya, ternyata garam di musim kemarau itu, Pak ya, termasuk di musim panas import itu. Ya, oke. Ternyata garam yang diimpor itu adalah garam industri. Garam yang dihasilkan sama teman-teman kita petani garam itu adalah garam dapur, garam rakyat, garam yang sedikit banyak kecampuran sama lumpur, karena prosesnya itu diambil bersama-sama, digaruk bersama-sama lumpur itu. Masih tradisional, Pak ya? Ya, masih tradisional. Itu tidak bisa dipakai untuk industri. Itu bisanya bisa dipakai untuk garam dapur istilahnya. Konsumsi garam sehari-hari. meja. Ya. Garam meja, garam dapur dan meja, konsumsi makanan. Kenapa? Karena tidak terlalu pahit. Yang diimpor itu asli garam, pahit rasanya. Nggak bisa dipakai untuk dapur, nggak bisa. Dipakai untuk garam meja, nggak bisa. Saya coba, pahit sekali. Dan ini untuk industri. Dan kalau mereka tidak boleh impor, ya, industri di Jawa Timur ini akan mati. Karena terlalu banyak pakai garam. Sebagai contoh, pengeboran laut offshore itu maksimum pakai garam banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Ini nggak bisa pakai garam lokal, nggak bisa. Terus industri pakaian dan sebagainya, banyak lagi industri minuman dan sebagainya. Itu mesti pakai garam industri ya. Industri. Yang Dan kualitasnya lebih bagus berarti, Pak ya? Ya, karena dia motong garam itu tidak digaruk, tapi dengan saya lihat sendiri di Australia di Perth itu dengan apa? Dengan elektrik kemudian disedot. Jadi tidak sempat jatuh ke tanah. Dipotong dengan elektrik langsung disedot. Jadi tidak sempat jatuh ke tanah. Itu asli sekali garamnya. Dan itu yang dibutuhkan. Ada saran dari Pak Dahlan Iskan, itu perlu waktu untuk dikembangkan, yaitu supaya tidak campur sama lumpur. Sawah-sawah garam itu dilapisi plastik. Diberi lapisan bawahnya. Sheet dari plastik itu kemudian ditempel-tempel di bawahnya. Itu dialiri air, tekanan air itu sendiri akan menutup plastik itu, akan rapat ya. Oh iya. Akan rapat, tekanan air itu sendiri akan menutup plastik itu rapat ya. Kemudian dikeringkan pada musim panas. Itu akan bisa menghasilkan garam yang betul-betul mendekati impor. Kualitas impor. Dan kalau ini dijalankan, menurut saya petani kita bisa mengerjakan baik itu. Cuman memang butuh sedikit modal untuk plastik itu, sheet plastik itu. Dan saya kira nggak ada masalah. Itu kalau dibicarakan sama pemerintah, sama Menteri BUMN, Pak Dahlan, saya kira dikasih. Oke, kita berharap agar teknologi Ya, itu secepatnya bisa diterapkan, Pak ya. Betul. Itu baru mulai. Satu lagi, di Timor Kupang, daerah Kupang, itu juga banyak lahan garam. Kalau itu diintensifkan pakai cara-cara yang modern ini nanti, akan mengurangi impor, pasti. Kita mengetahui bahwa garam Madura ini adalah sebuah dilema kalau kita bilang. Garam itu dibutuhkan masyarakat untuk berbagai hal, tetapi banyak hal yang juga merugikan para petani garam. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Jadi masyarakat petani garam sampai sekarang belum menikmati hasil yang maksimal dari apa yang telah dilakukan turun-temurun dari kakek neneknya untuk menjadi petani garam.
Dan lagian ada beberapa masalah di Madura yang Yayasan Gotong Royong dari Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang tentang masalah tanah juga, itu juga merupakan problem masyarakat yang dimana Komisi A sampai sekarang terus berjuang agar mendapatkan hak mereka. Jadi dari kakek nenek mereka punya dokumen bahwa mereka punya sebidang tanah di Pamekasan, Sumeneb, dan Sampang, akan tetapi sampai sekarang mereka belum mendapatkan haknya. Dan kami terakhir kemarin di Komnas HAM bersama para petani dan Komisi 6. Mungkin ke depan mereka bisa mendapatkan haknya dengan yang walaupun tidak mendapatkan tanahnya, tapi hak garap lah minimal. Sehingga mereka menggarap lahan itu. Ada program pemerintah untuk paling tidak tujuannya mensejahterakan para petani garam adalah Pugar, Pak ya. Pugar ya. Nah, Bapak melihat sendiri apakah Pugar ini sudah berjalan secara maksimal sejauh ini? Saya mendengar dan melihat bahwa sampai sekarang masih belum dirasakan secara maksimal. Artinya kemarin juga ketika menteri ke Madura itu terlihat dengan jelas bahwa memang bantuan itu tidak maksimal. Jadi kami mengingatkan agar pemerintah juga lebih selektif dalam memberikan bantuan-bantuan hibah seperti ini agar agar memang dinikmati oleh masyarakat. Saya merasakan sementara ini tidak maksimal lah, masih banyak tangan-tangan yang masih yang usil macam-macam lah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini yang saya harapkan kepada pemerintah pusat dalam sudah kadung memberikan lah, artinya sudah memberikan, kita kawal dengan baik sehingga maksimal dan pemerintah tidak bocor-bocor terus. Jadi target pemerintah itu jelas nanti. Bantuan atau bantuan apa sih Pak yang seharusnya diberikan kepada para petani garam yang efektif dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh para yang petani garam? Yang pertama memang pelatihan, karena memang sementara ini petani garam lebih banyak tradisional. Benar. Iya kan? Benar. Yang kedua adalah bantuan-bantuan yang jangan diberikan secara uang, tapi alat-alat yang diperlukan mereka untuk menggarap. Sehingga memang jelas peruntukannya jelas. Peruntukannya jelas karena apa? Sebenarnya mereka petani garam dalam ketika produksi dan mengambil produksinya dan diangkut untuk mereka punya biaya untuk itu. Tetapi dengan pendidikan dan pelatihan, dengan alat peralatan yang memang mungkin lebih baik dari yang sekarang, itu kan menguntungkan sekali. Oke, jadi bantuan-bantuan seperti itu yang dibutuhkan oleh saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Manaf untuk waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Dua Arah. Kita sibuk semuanya hari ini. Ya, kebetulan ada paripurna juga, ada berbagai macam acara yang harus diselesaikan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur. Makanya ya, Om Kos, silakan. Terima kasih. Masalah garam ini belum bisa diproduksi secara optimal. Masih ada beberapa masalah yang menghikapi masalah garam ini sendiri. Nah, apa yang Bapak lihat dari hal ini? Ada dua hal penting saya pikir sekarang ini kalau kita berbicara mengenai masalah garam. Pertama itu kan yang ingin kita prioritaskan itu sebenarnya adalah mengenai masalah kedudukan hukum. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berbicara mengenai masalah kedudukan hukum ini kan ada struktur tanah yang selama ini kita tahu bahwa dan kita kenal masih ada berbagai masalah hukum yang saat ini masih terjadi di beberapa kabupaten di Madura. Jadi artinya sekarang ini kan utamanya sekarang itu apakah mereka itu adalah merupakan hanya penggarap, hanya menjadi buruh dari tanah miliknya orang lain, ataukah mereka juga sudah memiliki sendiri mengenai masalah potensi itu dan lain sebagainya. Itu yang menyangkut mengenai masalah sisi yuridis. Salah satu kondisi yang menyedihkan bagi kita sekarang ini adalah mungkin mengenai masalah harga jual. Di tengah panen yang sangat melimpah mengenai masalah garam, kita tahu bahwa
KW1 kalau melihat dari suatu peraturan perundang-undangan yang ada, itu sudah ditetapkan harga Rp750 per kilo. Kan seperti itu kan. KW2 pun juga Rp550 dan sampai dengan KW3 Rp350. Tapi saat ini kan KW1 aja untuk mengejar sampai pada harga KW3 itu sudah nggak mampu mengenai masalah itu. Padahal kualitas KW1 itu. Iya dong, pasti seperti itu. Nah, artinya sekarang ini kan bagaimana sebenarnya? Ini kembali lagi kepada masalah political will sebenarnya. Sampai sejauh mana kira-kira niat pemerintah, niat negara ini untuk membenahi mengenai masalah itu. Beberapa hal diantaranya kita ingin memasukkan kepada, karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan kebijakan dan kewenangan selain dari pemerintah provinsi yang sebagaimana ditentukan di Undang-Undang 32 2004, ini juga merupakan suatu kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ini ada suatu hal yang harus kita duduk bersama. Harus satu meja untuk memutuskan kira-kira, merumuskan kira-kira bagaimana. Memang harus ada kebijakan yang baru yang harus kita tata kembali dalam rangka untuk peningkatan nilai jual ini. Jadi artinya sekarang ini solusi yang ingin kita sampaikan, ingin kita kehendaki itu adalah ini harus ada duduk bersama, redefinisi terhadap itu. Kalau enggak, kita akan membiarkan saja mereka tetap terlunta-lunta, mungkin akan rugi, tidak hanya terima mungkin hanya jutaan, mungkin juga ratusan juta, mungkin bahkan sampai pada miliaran. Tapi yang lebih penting menurut saya, infrastruktur mengenai masalah menuju ke sana, artinya kan sampai sejauh mana kira-kira sekarang ini hasil yang sudah ada sekarang ini, termasuk mengenai masalah hasil panenan ini yang penting bagi mereka itu yang paling utama kan yang bisa terjual habis dulu kan itu kan. Ya. Jangan sampai katakanlah sekarang itu yang harganya KW1 mestinya 750 tadi itu kan mau menempuh menjadi harga KW3 aja 350 itu sudah nggak mumpuni. Informasi terakhir saya dengar bahwa KW1 itu hanya diperjualbelikan berkisar antara 250 sampai dengan 300. Nah inilah barangkali kan menjadi keprihatinan kita. Kalau KW1 segitu, KW2, KW3 berapa itu? Nah itu dia, makanya kan artinya kan mungkin selain dari inovasi teknologi, ya pastilah mengenai masalah itu. Tapi yang lebih penting lagi sekarang ini kan political will untuk bagaimana kita sebenarnya memaksimalkan mengenai masalah potensi garam yang ada ini. Sebagai wakil rakyat khususnya dari Dapil Madura, bagaimana Bapak mengawal hal ini sehingga aspirasi dari masyarakat Madura itu bisa tersampaikan dan terrealisasi? Beberapa hal diantaranya kita ingin sudah kita lakukan mengenai masalah pemberdayaan. Di beberapa kabupaten di Madura kita mencoba untuk bagaimana sebenarnya agar supaya kemasan ini bisa menjadi laku yang dengan harga yang maksimal. Kita sudah mencoba untuk melakukan suatu pendekatan melalui suatu program pelatihan-pelatihan. Tapi ya memang saya pikir kan tidak mungkinlah sekarang ini dengan era otonomi itu hanya dipikir oleh pemerintah provinsi. Mestinya sharing ini juga bisa dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan juga mungkin dari pemerintah pusat. Nah, sehingga dengan demikian mungkin gabungan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ini bisa berjalan beriringan. Nah, mungkin dari pemerintah provinsi bisa mengatasi mengenai masalah pemberdayaan masyarakatnya, khususnya untuk masalah petani garam. Di pemerintah pusat mungkin bisa mengatasi mengenai masalah inovasi teknologinya. Di pemerintah kabupaten mungkin bagaimana pola jual beli kepada masyarakat. Jadi ada pembagian tugas lah Pak ya. Saya kira itu yang terpenting dan ini tidak bisa hanya diomongkan dan mungkin harus duduk bersama. Terima kasih Pak Zainal Arifin. Ya pemirsa, ini dia anggota Dewan yang meskipun panas-panas menyempatkan hadir di sini. Ada Pak Badrut Taman. Ya. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika berbicara masalah garam yang ada di Indonesia ini, kita mengetahui bahwa pemenuhan produksi yang ada di Indonesia ini belum bisa memenuhi kebutuhan nasional, Pak ya. Jadi sebenarnya solusi apa yang bisa dilakukan agar produksi kita bisa memenuhi kebutuhan nasional, Pak? Sebelum itu sebenarnya target nasional kita untuk 2030 itu butuh menjadi swasembada garam. Berbicara 2030 mestinya kita bicara 2013, bicara 2014, bicara 2015 dan seterusnya. Untuk menuju swasembada garam mestinya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong beberapa kebutuhan-kebutuhan petani garam itu bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kebutuhan garam di
Republik ini. Ya. Hampir 2,8 juta kebutuhan garam nasional, dan petani-petani garam di Indonesia hanya bisa memenuhi 1,2 juta ton garam yang bisa dipenuhi oleh petani. Berarti kurang 1,6 juta lah Pak ya kira-kira ya. 1,6 juta ton. Nah, dan 60% sementara penghasil garam terbesar di Republik ini adalah Madura, termasuk Pamekasan, Sumeneb, dan Sampang, sebagian kecil di Bangkalan. Mestinya pemerintah itu membuat kebijakan, membuat regulasi, yang dari regulasi itu mendorong beberapa petani-petani garam kita itu mendapatkan kesejahteraan dari hasil pekerjaan ini. Ya. Sementara banyak beberapa generasi muda bangsa sudah tidak tertarik lagi menggarap lahan-lahan garam karena di sini tidak menjanjikan. Jadi lebih memilih untuk bekerja yang lain. Bekerja yang lain. Kenapa tidak menjanjikan? Karena harga garam kita itu sangat murah. Nah, Pak Badrut, ini kan sebuah ironi ya, ketika sebuah tempat yang dijuluki Pulau Garam justru kesejahteraan para petani garamnya rendah. Seperti itu. Yang lebih aneh lagi di samping kesejahteraan itu, kita ini impor dari setidaknya 3 negara, Australia, Cina, dan India. Yang secara geografis Cina, India, dan Australia lautnya itu lebih besar Indonesia. Lebih dari 40% kebutuhan garam nasional kita impor. Nah, kenapa impor? Karena generasi putranya Pak Sanin ini tidak tertarik lagi untuk menjadi petani garam. Kenapa? Karena bisa saja cukup Pak Sanin saja yang jadi petani garam karena tidak mendapatkan kesejahteraan. Kita semuanya, Bapak Kepala Desa, terus kemudian petani garam, dan hampir semua masyarakat di sekitar Desa Padelegan ini menginginkan ada kebijakan yang berpihak. Ada anggaran yang mendorong petani-petani garam ini bisa mendapatkan kelayakan pelayanan dari pemerintah dan mendapatkan kesejahteraan yang baik. Oke, nanti kita sambung lagi Pak ya. Nanti kita sambung lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung obrolan ini tetap di Dua Arah. Sebuah ironi, ketika kini masih banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam di Pulau Madura, upaya mengubah dengan berbagai pendekatan menjadi penantian sebagaimana janji yang sering disampaikan baik dalam berbagai diskusi di pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, gedung wakil rakyat, sampai aksi turun ke jalan. Garam Madura memang menyandang beragam persoalan, mulai kualitas, ketidakberdayaan saat harga jatuh, tak berdaya lagi ketika garam impor masuk, hingga sengketa lahan garam yang belum selesai sampai kini. Kita berbicara masalah Madura, banyak potensi yang bisa digali dari masyarakat Madura. Salah satunya adalah garam. Tetapi permasalahan sengketa lahan, kemudian kualitas dari garam itu sendiri, ini membuat potensi yang ada di sana sedikit tidak bisa optimal, Pak. Nah, bagaimana Pak Iskandar melihat hal ini? Ya, terima kasih. Pertama, saya sangat ikut prihatin juga, di mana pemerintah juga dalam menetapkan standar harga garam juga masih di bawah standar. Tapi apapun, kita menyadari bahwa kualitas garam Madura itu juga perlu terus dilakukan pembinaan-pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas, terutama oleh PT Garam. Ya. Tapi pada sisi lainnya, PT Garam sendiri itu tidak sehat juga. Bagaimana akan membina masyarakat garam ketika PT Garamnya sendiri masih banyak permasalahan di dalamnya. Jadi kami sangat prihatin terhadap kondisi PT Garam yang saat ini seperti itu. Mesti Bapak melihat ada masalah apa yang ada di Ya, saya kira satu, kemampuan mereka untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan masyarakat saja sudah tidak mampu. Yang kedua, mestinya pembinaan langsung, pemberian bantuan terhadap lahan, misalnya yang pertama menjadi lahan alami dibantu dengan terpal yang baru sekarang sehingga peningkatan kualitas itu bisa terjadi, itu masih tebang pilih.
Tidak merata, sehingga di satu sisi hal ini berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang sulit dikendalikan pada saat ini. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat perkembangan kegaraman, perusahaan garam atau penghasilan garam di masyarakat Madura belum bisa menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Nah, Pak Subianto tadi Pak Iskandar sempat menyinggung masalah harga, Pak ya, Iya, masih iya, di bawah iya, harga iya. standar yang ditentukan. Nah, apa yang membuat hal ini terjadi sehingga harga ini tidak bisa sama dengan harga ditetapkan oleh pemerintah? Jadi tentunya peran-peran dari para pedagang itu sangat-sangat masih dominan dalam hal ini. Nah, untuk itu PT Garam sebetulnya sebagai penyangga harusnya perannya betul-betul digalakkan. Selama ini peran PT Garam sangat-sangat lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita himbau lah pada waktu para petani lagi panen, jangan sampai kita mendatangkan gitu loh. Jangan sampai impor. Ini sering bocor ini, Pak. Ini Ini yang sering bocor ini, Pak. paling tidak menyukai kami itu kebijakan-kebijakan yang salah itu. Tentunya harus dibatasi ketika petani sudah mulai panen, impor harus ditutup gitu. Dan lagi para importir itu juga harus mau membeli dari garamnya para petani gitu loh. Sehingga ada keseimbangan. Gitu. Kita tahulah bahwa mutu kita itu masih rendah dibanding luar negeri. Tapi apapun yang terjadi kita harus melindungi lah semua pihak, termasuk PN Garam itu sendiri harus bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Tapi ada beberapa kabar yang menyebutkan import yang dilakukan selain masalah kualitas karena memang produksi yang dihasilkan itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan nasional, Pak. Betul. Jadi begini, bolehlah ketika kita import, tapi jangan disamakan waktunya manakala petani garam lagi panen. Kalau kita misalkan bulan 8, 9, ini kan panen-panen raya. Usahakan pada waktu musim-musim penghujan yang kira-kira masyarakat nggak panen, bolehlah import. Gitu loh. Iya, sehingga petani itu terlindungi gitu loh. Gitu. Nah, Pak Iskandar, kita mengetahui bahwa dengan banyaknya sengketa atau banyaknya masalah yang melingkupi garam ini membuat banyak lahan atau ladang garam yang awalnya dijadikan sumber kehidupan atau sumber mata pencarian oleh petani garam sekarang beralih fungsi, Pak, dengan adanya pembangunan, entah itu dibangun pusat perbelanjaan atau apa. Nah, bagaimana Pak Iskandar menurut Bapak? Saya kira kalau saya masih berpendapat dan mungkin secara bertahap akan juga mendesak pada komisi itu untuk melakukan investigasi, jadi suatu kepada PT Garam untuk mengadakan perbaikan intern secara investigatif, karena kejadian-kejadian seperti ini juga dimuarai dari sana jadinya. Jadi ketika PT Garam tidak berusaha menegakkan hukum itu secara bagus, masyarakat itu berarti tidak mendapatkan pelajaran yang normatif seperti itu. Jadi ketika perlindungan itu tidak disertai dengan suatu tindakan hukum yang tegas oleh PT Garam, masalah itu akan terus berkembang. Untuk itu saya kira pembenahan pertama yang harus dilakukan adalah kepada PT Garam. Jangan masyarakat dulu. Kalau masyarakat itu mesti manut lah seperti apa. Ketika norma-norma itu ditunjukkan secara tepat oleh PT Garam. Yang sampai sekarang ini menjadi wacana perebutan antara PT Garam dengan masyarakat, antara sesama masyarakat yang tidak ada ujung pangkalnya ini. Jadi saya sudah menyelesaikan hampir 3 kali. Dengan PT Garam sudah ketemu di Biro Ekonomian sudah hampir 2 kali. Saya melihatnya kurang ada niatan untuk menyelesaikan permasalahan. Selama permasalahan itu tetap seperti ini, masyarakat petani garam di Madura tidak akan terlindungi. Makanya gubernur sudah memberikan edaran. Jadi gubernur Jawa Timur Pak Ade sama Gus Ipul itu memberikan edaran dan ketentuan. Misalnya impor tidak pernah 2 bulan sampai 3 bulan pada masa panen, pasca masa panen. Dan kebijakan-kebijakan itu hanya macan di atas kertas, tidak diindahkan oleh PT Garam, para importer. Tapi apapun kami tidak melihat bahwa ini suatu hal yang normal saja ketika hal ini dikatakan dalam suatu bisnis. Tapi ketika PT Garam sebagai penyangga garam itu tidak bisa menegakkan norma-norma yang ada itu, selamanya akan tetap menjadi permasalahan yang terus berkecamuk di dalamnya. Dan ini sangat mengganggu dari rencana pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan PT Garam, permasalahan masyarakat petani garam di Madura. Pak Subianto, ada beberapa pendapat dari para petani garam yang ada di Madura karena rendahnya penghasilan yang bisa didapat sebagai petani garam ini membuat generasi muda di sana itu
enggan untuk meneruskan pekerjaan sebagai petani garam. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Karena jika jika generasi muda sudah enggan untuk meneruskan pekerjaan sebagai petani garam, bisa-bisa terancam hilang ini sebutan Pulau Garam di Madura ini. Jadi begini, sekali lagi kita juga kembali kepada pemerintah juga ya, maksudnya Kementerian Perdagangan. Ketika membuka keran import, itu paling tidak kuotanya jangan sampai melebihi, karena kemarin itu ketika kita datang ke kementerian itu ditunjukkan berapa kebutuhannya, kemudian berapa penghasilannya, ternyata kuotanya itu juga lebih. Nah, kelebihan itu kadang-kadang bocor pada waktu musim panen gitu loh. Jadi ini memang kebijakan yang harus digalakkan, betul-betul dipelototi, ada kuotanya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, timing waktu importnya juga harus dipelototi, dan itu tugas kita bersama lah, dalam hal untuk mengawasi kapan harus mendatangkan, berapa besaran kuotanya. Apa artinya ketika kita panen kemudian stoknya import masih, lah ini kan ya juga harus terkontrol. Jadi sama dengan di pertanian, memang sekarang ini kalau kita lihat yang mau tanam padi misalkan, itu orang tua-tua, nanti kalau pada waktu dia sudah tidak mau tanam, gimana nasib para petani? Sama sebetulnya. Oleh sebab itu kita semua pihak harus menguatkanlah kelembagaan seperti koperasi dan sebagainya harus digalakkan. Karena di sana jujur ya, namanya satu sak itu dihitung 50 kilo, tapi padahal kenyataannya ada 60 sampai 70. Itu kan merugikan petani. Nah, itu kan hanya borongan. Lah kalau kelembagaannya ditata dengan baik, kalau memang 70 ya harus dibeli 70. Kalau di sana enggak, beratnya 70 ya dihitung 50. Ini kan pembodohan kalau ini. Nah, ini perlu kelembagaan yang menangani itu juga ditata, termasuk koperasinya dan sebagainya gitu. Supaya memang garam ini bisa menghasilkan atau bisa mensejahterakan para petani, sehingga generasi muda tidak enggan terjun. Nah, ini salah satunya itu. Gitu. Terima kasih Pak Subianto, terima kasih Pak Iskandar untuk waktunya. Semoga memang bermanfaat khususnya bagi para petani garam yang ada di Madura. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan. Tadi kita lihat Pak ya, di sini ada ladang garam. Tentu diperlukan air Pak ya untuk proses pembuatan garam ini. Nah, bagaimana dengan kualitas air yang ada di sini sendiri Pak? Air di Madura itu tidak, sebenarnya sebagian ada yang sudah tercemar. Ya. Ada sebagian yang masih bagus, di bagian-bagian kepulauan itu masih lumayan bagus. Tetapi kualitas air kita untuk bisa menghasilkan garam yang baik masih cukup jauh. Karena yang diproduksi di sini ini hampir semuanya bukan K1. K1 itu kualitas 1. Tapi K2, K3. Jadi tidak sangat bening kualitas airnya. Ini bisa dilihat dari air kita. Ya. Seperti itu ya airnya. Dari ini itu tidak sangat bening airnya, sehingga memungkinkan menghasilkan kualitas garam yang tidak K1. Secara geografis sebenarnya mestinya garam di Madura itu bisa menghasilkan garam-garam yang berkualitas nomor 1. K1 harusnya. Ya, harus K1 seharusnya. Ini berhubungan juga dengan beberapa tekstur tanah yang kurang maksimal. Belum lagi nanti kalau kemudian pemerintah mampu mendorong dan melakukan kebijakan-kebijakan yang arah kebijakannya itu bisa saja melakukan alih teknologi proses produksi garam di Madura. Karena sementara ini mulai zaman Belanda dulu ya begini. Prosesnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi bisa dikatakan masih tradisional lah Pak ya. Sangat tradisional, sementara di beberapa negara-negara yang lain yang mampu mengekspor garam-garam ke beberapa negara yang lain itu, India, Cina, Australia, itu sudah pakai alih teknologi yang lebih canggih dari kita. Jika berbicara masalah kualitas garam itu sendiri, bagaimana Bapak melihat perbandingan kualitas garam kita dengan kualitas garam impor seperti dari Australia, Cina, dan India? Yang diimpor itu mesti kalau yang dibutuhkan kebutuhan garam nasional kita kan mesti yang K1. Sementara kita ini
di Madura 60% kebutuhan garam itu mulai dari K1, K2 sampai yang K3. Yang ketiga ini yang paling dasar, yang sudah dekat dengan tanah. Ini diambil satu dulu, ya. Terus kemudian yang bagian kedua, baru kemudian yang ketiga itu yang paling dasar. Proses pembuatannya pakai ini, kayak alat-alat sederhana begini nih. Ini mulai zaman dari dahulu. Dari dahulu sudah begini. Oke. Kalau yang begini ini sudah termasuk golongan K3, Pak ya? Ini masih ini, yang begini ini kan tidak sangat bening. Masih agak keruh ya? Masih ada keruh karena kualitas airnya juga keruh. Keruh. Ya. Dan asin. Garam masih asin. Asin tapi hambar bagi para petani, Pak. Ya, betul. Tidak bisa memakmurkan ternyata masih. Betul. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kami tentang lahan ya, Pak ya. Lahan penggaraman yang ada di Pulau Madura ini kan sering menjadi sengketa dan ini sudah masalah turun-temurun. Sebenarnya ceritanya seperti apa sih, Pak, masalah sengketa lahan ini, Pak? Jadi sejak Republik ini ada, sejak NKRI ini merdeka, petani-petani garam Madura ini sebenarnya sudah masuk bagian dari penghasil garam terbesar di Republik ini. Ya. Sejak berdiri PT Garam, ada pengambilan lahan besar-besaran dari beberapa PT yang waktu itu rakyat sungguh takut banget dengan pengambilan lahan itu. Sehingga sekarang ada reformasi, masyarakat ingin mengambil lagi haknya dan terjadi konflik lahan di Madura. Mestinya lahan ini cepat diselesaikan karena dengan konflik begitu beberapa hektar tambak-tambak penghasil garam kita menjadi tidak tergarap. Dan dengan konflik yang begitu menjadi tidak produktif bagi penghasil garam, tidak produktif bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi tidak baik. Kita mengetahui sampai saat ini sudah sering ada mediasi antara warga yang mengklaim memiliki lahan kemudian dengan PT Garam dan bahkan dengan anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi sampai sekarang proses mediasi itu sendiri belum mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di antara dua pihak dan stakeholders yang lain itu sifatnya menang kalah. Semuanya tidak mau mengambil jalan tengah. Saya kira semua apapun, persoalan apapun, seberat apapun, apalagi hanya tentang lahan, kalau dari semua stakeholders ini berpikir tentang kepentingan bersama, pasti ini ada jalan keluar. Pasti musyawarah, pasti. Banyak masyarakat yang hanya mengandalkan sertifikat yang mungkin dari zaman dahulu, Pak ya, untuk mengklaim bahwa itu lahannya. Apakah itu cukup bagi menurut Bapak untuk mengklaim bahwa lahan ini adalah lahan milik si A misalnya hanya dengan sertifikat yang sifatnya mungkin sementara? Dulu malah sebelum Republik ini ada belum ada sertifikat. Mestinya masalahnya di sana itu, Pak. Mestinya pemerintah bersama dengan rakyat yang memiliki lahan di situ bersama PT Garam dan stakeholders yang lain itu duduk bersama dan di situ visinya adalah win-win solution antara pemilik lahan lama PT Garam, pemerintah menjadi katalisator, menjadi mediator dan arah pembicaraannya adalah mencari titik temu bahwa kehidupan semuanya ini di Republik ini hanya untuk rakyat. Waduh, Pak, luar biasa panas nih udara hari ini nih. Ya, betul. Cari yang seger-seger. Ada yang seger-seger, Pak? Ada. Boleh kita cobain, Pak. Ibu, silakan. Aduh, Pak keluar. Panas. Pak keluar, turun. Yang seger-seger kita duduk di sini. Keluar, Bu. Ayo. Aduh. Wah, ini mantap ini. Ikan bakar khas Madura. Pak, pemirsa, salah satu menu makan siang kita hari ini adalah nasi jagung. Kita tanya dulu nih ke Pak Ahmad. Pak, kenapa sih Pak
menu yang disajikan di Madura ini kebanyakan nasi jagung, Pak ya? Sebenarnya menu yang begini ini yang sehat. Ini tanpa kimia, semuanya dari laut dan dinikmati dengan cara yang begini ini di Madura. Pakai tangan makannya. Pakai kerupuk juga, pakai ini sambal khas Madura ini. Ini sambal khas Madura ini ya. Ini yang Madura. Pedas produksi sendiri. Jangan banyak-banyak sakit perut nanti. Ini garamnya tinggal ambil di situ aja ini. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan seperti Bapak katakan tadi adalah bagaimana kita mengembangkan teknologi Pak ya di bidang penggarapan ladang garam. Nah, tentunya ketika kita menerapkan sebuah teknologi harus ada sosialisasi juga kepada para petani garam. Nah, menurut Bapak bagaimana sosialisasi yang efektif kepada petani garam agar nantinya ketika diterapkan di lapangan teknologi tersebut bisa berjalan dengan optimal? Begini, rakyat kita ini bukan rakyat bodoh. Masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat yang bodoh. Masyarakat kita ini masyarakat cerdas, masyarakat pekerja keras yang bersedia berkeringat untuk membangun kesejahteraan dirinya. Kalau hanya untuk sosialisasi, pelatihan, pengembangan, terus kemudian budidaya, alih teknologi dan seterusnya, saya yakin semuanya akan bahagia. Semuanya akan senang dengan adanya alih teknologi. Semuanya akan senang dengan adanya beberapa subsidi yang mendorong kesejahteraan. Tinggal sekarang sebenarnya pemerintah ini serius enggak sih untuk mendorong percepatan kesejahteraan petani garam? Untuk bisa mengukur tingkat kesejahteraan pemerintah itu mesti ada ukurannya. Misalnya begini, tanda-tandanya orang yang sudah kenyang itu mesti ada indikatornya. Tanda-tandanya orang yang cukup istirahat ada indikatornya. Tanda-tandanya orang yang sehat mesti ada indikatornya. Indikator pemerintah peduli terhadap petani garam ini apa? Seharusnya anggarannya cukup. Indikatornya harus itu, konflik diminimalisir. Kayak di PT Garam itu harus diminimalisir biar tidak ada konflik. Sengketa dihilangkan, terus kemudian subsidi permodalan untuk petani garam didorong. Baru kemudian petani garam itu tidak usah disampaikan bahwa pemerintah mencintai kalian. Enggak. Mereka sudah tahu dengan semuanya sendirinya. sudah akan bilang terima kasih Pak pemerintah, terima kasih Pak DPR, terima kasih Pak Kepala Desa, semuanya akan bilang begitu karena masyarakat sudah merasakan nikmatnya dari beberapa program-program yang didorong oleh pemerintah. Kalau tidak ada program itu, terus pemerintah bilang mencintai rakyat, itu cinta palsu. Palsu, kayak alamat palsu. Oke, kita akan lanjutkan nanti, kita akan melanjutkan makan siang dulu. Tetap bersama kami di Dua Arah. Kristal putih berasa asin terlihat mengkilat ketika sinar mentari turun dengan teriknya. Udara panas menjadi bagian yang makin menguatkan semangat untuk terus berharap. Suatu saat, garam Madura yang menjadi garam yang punya nilai dan arti dalam membangun kesejahteraan petani garam. Madura memang bukan hanya garam, karena Madura masih banyak potensi yang sebenarnya belum tergarap dengan maksimal. Jadi Pulau Madura itu punya kearifan lokal. Dia budaya dari Madura itu sendiri kuat, struktur masyarakatannya, keagamaannya kuat, kemudian struktur kemasyarakatan, kekerabatannya juga sangat kuat. Karenanya bagaimana kearifan-kearifan lokal itu dapat berjalan seiring dengan program-program pemerintah. Selain itu, potensi-potensi alam, baik itu berupa perkebunan, baik itu berupa garam, baik itu berupa jagung dan segala macamnya sangat banyak di Madura. Dan itu memungkinkan untuk diolah menjadi suatu potensi wilayah daerah, seperti di Kecamatan Camplong itu ada jambu air, kemudian di wilayah Sumenep itu ada yang namanya kelapa, dan kemudian di beberapa wilayah-wilayah lain di utara seperti di Banyates dan Ketapang itu ada jambu mente dan segala macamnya. Itu potensi-potensi yang sangat memungkinkan untuk diolah, tinggal bagaimana mengemas.
dengan kemasan yang lebih bagus mungkin, dengan pola pemasaran yang lebih bagus, itu akan meningkatkan dari taraf hidup masyarakat yang sementara ini, mohon maaf, masih perlu adanya sentuhan lebih. Jadi mungkin untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri, bagaimana di sana pengemasan dari garam itu sendiri diolah menjadi lebih bagus. Jadi bagaimana nilai jual dari garam itu dapat ditingkatkan itu dengan pengolahan, tidak hanya berupa diambil dari dari ladang, dari tambak kemudian dijual gitu aja, tetapi bagaimana garam ini masyarakat diberi keahlian. Nah, ini bisa melalui BLK, bisa melalui pelatihan-pelatihan dan segala macamnya. Di sini peran BLK sebenarnya sangat memungkinkan untuk pengembangan dari masyarakat. Bagaimana pola pengembangan dari garam itu tidak hanya sekedar menjadi bumbu dapur saja, tetapi menjadi potensi-potensi yang lain, atau tetap menjadi bumbu dapur tetapi pengemasan mungkin yang lebih cantik sehingga ini bisa bernilai ekspor. Saya kira pemerintah harus proaktif bagaimana supaya ketertinggalan Pulau Madura dengan segala kelebihan sumber kekayaan alamnya itu bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Kedepannya Madura akan dikembangkan suatu pulau menjadi kepulauan untuk industri. Saya kira sangat bagus. Cuman bagaimana dalam hal ini kami selaku masyarakat berharap kepada pemerintah supaya ada persiapan yang matang. Jangan sampai kita justru kekurang matangan dalam perencanaan itu menyebabkan masyarakat Madura tidak siap. Baik, kalau saya pikir bagaimana yang tahap awal seperti ini, bagaimana membangun kultur industri kepada masyarakat Madura. Jangan sampai apa yang dicanangkan pemerintah dengan melihat potensi sumber daya alam yang ada di Madura menyebabkan ketidaksiapan secara kultural. Nah, sehingga itu saya kira nanti takutnya kami khawatir sedikit banyak menghambat terhadap program pemerintah. Oleh karena itu terhadap kultur budaya industri ini masyarakat Madura dibangun. Terkait dengan kulturnya itu supaya penyiapan tenaga SDM juga bagi masyarakat Madura itu disiapkan. Kalau memang Madura itu direncanakan untuk jangka panjangnya menjadi pulau yang padat dengan industri, maka masyarakat Madura secara tidak langsung maupun baik secara langsung juga harus dilatih. Selamat siang, Mas. Siang. Mas, Iya. ini kan banyak jenis-jenis batik ya, motif batik. Saya mau tanya, ini ada dua motif yang saya tertarik. Ini motif yang pertama, ini motif apa ini, Mas, namanya, Mas? Kalau yang ini namanya sekar jagad, Mas. Ini apa? Emang dari dulu kalau sekar jagad itu khas Madura, Mas. Memang khas Madura. Iya. Nah, kalau yang ini bukan sekar jagad, yang ini beda. Sekar jagad, cuman motifnya apa? Motif ada variasi akar-akar gitu, Mas. Kayak ini. Ini yang dinamakan sekar jagad kayak gini. Ini kan sekar jagad. Maksudnya segala jenis batik itu ada di sini, Mas. Untuk proses pembuatan batik tulis seperti ini memakan waktu berapa lama, Mas, biasanya? Rata-rata di sini minimal kalau yang istilahnya kasar lah, Mas, ya. Di sini minimal itu 1 mingguan. 1 minggu untuk satu kain. Satu kain. Iya. Apa biasanya proses pemasarannya di mana aja, Mas, untuk batik Kalau ini? kita pemasarannya bisa dijual di sini. Terus juga kita bisa ke luar kota, maksudnya kita kirim ke Surabaya, ke Bali, ada juga sampai ke Bali ya? Iya, Luar ada juga ke biasa. Bali. Terus ke Jakarta juga, Mas. Sampai ke Jakarta juga ya. Luar biasa sekali. Ya, pemirsa, pasti Anda bertanya-tanya kenapa saya berada di sini setelah dari ladang garam. Karena memang di Madura ini selain terkenal dengan Pulau Garam, ada sejumlah potensi lainnya yang tidak kalah menarik. Salah satunya adalah batik Madura. Batik Madura terkenal dengan coraknya yang berani dan juga beberapa warnanya yang berani yang menggambarkan karakter dari masyarakat Madura itu sendiri.
Lagi asik milih batik, Pak. Ya, betul. Pak, batik Madura ini kan terkenal dengan coraknya, terus warnanya yang berani gitu, Pak ya. Jadi kenapa sih Pak orang Madura itu kalau suka banget kalau bikin batik itu dengan corak dan warna-warna yang berani? Berani itu merah, dan warna-warna Madura itu karena orang Madura itu pemberani. Dan sebenarnya proses pembuatan batik itu adalah kerja-kerja kreatif, kerja-kerja intelektual. Mestinya dari pekerjaan-pekerjaan kreasi seperti ini mendapatkan apresiasi yang lebih dari pemerintah, dari semua stakeholders untuk bisa mendorong dan menaikkan tingkat kesejahteraan pengrajin-pengrajin batik. Di Madura itu ada setidaknya 4 kabupaten, sekarang sudah mulai ada di Sampang, Sumeneb ada, di Pamekasan ada, di Bangkalan ada. Dan sebenarnya pengrajin batik ini tingkat kesejahteraannya lebih bagus dari beberapa dari petani garam kalau dibandingkan dengan petani garam, tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian pemerintah bisa mendorong turunnya beberapa program-program yang bisa meningkatkan kembali kesejahteraan pengrajin-pengrajin batik di Pamekasan dan Madura pada umumnya. Nah, untuk mengenalkan batik Madura ini sendiri ke dunia luar, cara apa yang paling efektif, Pak, menurut Pak Badrut? Mestinya Madura sudah punya semacam tempat pameran khusus hasil kreasi batik Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ini harus ada sentuhan, dorongan dari APBD dan kebijakan pemerintah. Baru kemudian yang ketiga, promosi. Promosinya itu dimunculkan bahwa ini batik Madura. Nah, dari 3 hal ini mestinya nanti akan melahirkan pengrajin-pengrajin yang semangat dalam berikhtiar karena dipromosikan, difasilitasi, dan mendapatkan anggaran yang cukup dari pemerintah. Ya pemirsa, ternyata banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dari Pulau Madura. Selain tentunya garam, yang merupakan potensi utama dari Pulau Madura. Madura juga memiliki batik yang tak kalah dengan batik-batik lain yang ada di Indonesia. Apalagi untuk aksesnya sudah dipermudah dengan adanya jembatan Suramadu. Dari Pamekasan, saya Yoga Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di 2 arah berikutnya.